Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Singkat saja ya, baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 33. Tidak boleh orang lain membaptis dengan baptisan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 33. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 di situ ditulis Yesus akan membaptis Roh Kudus dengan api. Roh Kudus dan api. Akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Baptisan api itu maksudnya seperti di dalam Kisah 2 ya, waktu Pentakos itu, Kisah 2 ayat 4 lah begitu ya. Lalu mereka seperti ada lidah-lidah api ya, melingkupi mereka di atas kepala mereka. Itulah baptisan Roh Kudus. Ingat ya, seperti nyala api, bukan kok terus api nanti rambutnya kebakar, bukan ya. Jadi rada merah-merah menyala begitulah ya. Itulah yang disebut baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus, baptisan dengan api, itu wewenangnya Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 5, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Air itu artinya baptisan air, dan roh itu artinya baptisan Roh Kudus. Jadi seseorang itu harus dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Air itu baptisan air, wewenang kita. Para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, Anda punya wewenang untuk membaptis seseorang dengan air. Tetapi tentang baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus. Kecuali waktu dulu ada 2 orang yang diberi privilege. Privilege itu kekhususan, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus di dalam kisah 8 ayat 16. Waktu itu Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu perlu mengundang Petrus dan Yohanes untuk tumpang tangan baptisan Roh Kudus. Ingat, hanya Petrus dan Yohanes dan Paulus yang diberi privilege, tapi hanya berlangsung 1 kali. Paulus di dalam Kisah 19 ayat 4, ayat 5, ayat 6 ya. Itu Paulus selesai membaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu dia sendiri yang tumpang tangan terimalah Roh Kudus. Jadi clear, baptisan Roh Kudus waktu itu hanya ada 3 rasul yang boleh melakukan, dan itu hanya 1 kali. Perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes di dalam Petrus sama Yohanes apa sama Yakobus itu ya, pokoknya berdua itu. Kalau nggak sama Yohanes ya sama Yakobus. Petrusnya kan Yohanes sama Yakobus itu kakak adik. Di dalam Kisah 8 ayat 16, 17, 18 dibaca saja. Demikian pula Paulus di dalam Kisah 19 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Selain membaptis dalam nama Tuhan Yesus, Paulus juga tumpang tangan dalam terimalah Roh Kudus. Petrus ya melakukan tumpang tangan terimalah Roh Kudus, sementara yang membaptis adalah Filipus. Di dalam Kisah 8 ayat 16. Clear? Petrus sendiri membaptis di dalam Kisah 2 ayat 38 dalam nama Yesus Kristus. Lalu Petrus berkata bahwa engkau setelah ini akan menerima karunia-karunia Roh Kudus ya. Ya, bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus. Itu orang dibaptis dulu baru menerima baptis Roh Kudus. Baptis air dulu baru menerima baptis Roh Kudus. Lalu di dalam Kisah 10 ayat 48, Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus, tapi orang-orang Kornelius itu lebih dulu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya yang baptisan zaman sekarang adalah yang mengikuti Kisah 2 ayat 38, dibaptis air dulu, lalu baptis Roh Kudus itu belakangan. Itu urusannya Yesus. Para pendeta dilarang mengatakan tumpang tangan terimalah Roh Kudus. Ya, Anda tidak punya hak ya.
Sekali lagi, seseorang harus dibaptis dengan air, itu wewenangnya pendeta, wewenangnya hamba Tuhan. Lalu baptisan Roh Kudus, wewenangnya Yesus. Anda udah nggak bisa manggil Petrus ke sini, Petrusnya sudah mati. Atau Yakobus, Yohanes, atau Paulus sudah mati. Dan waktu itu pun hanya 1 kali tumpang tangan, ya. Ya, clear. Jadi baptisan yang benar adalah baptisan mengikuti Kisah 2 ayat 38, baptis air dulu dalam nama Yesus Kristus. Sedangkan Kisah 10 ayat 48, keluarga Cornelius justru dibaptis Roh Kudus dulu. Jadi clear ya, semua pendeta dilarang membaptis Roh Kudus. Itu 100% wewenangnya Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 38, Yohanes 1 ayat 33 maupun Matius 3 ayat 11, membaptis dengan Roh Kudus dan api. Api itu seperti api, bukan berarti rambutnya keluar api ya. Jangan gagal paham ya. Oke, padat, singkat, dan clear. Ini menyambung dari baptisan air. Lah kalau baptisannya air saja salah, ya toh. Salah, dosa, tidak sah, tidak mungkin Anda mendapat baptisan Roh Kudus. Baptis Roh Kudus itu harus percaya Yesus Allah. Anda yang masih percaya Bapa, ya toh, kan ke neraka, nggak akan bisa Anda dapat baptisan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu Yesus, betul nggak? Roh Kudus itu Yesus, betul. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Yesus. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Yesus. Sekarang ini Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh itu. Tidak mungkin kamu mendapat baptisan Roh Kudus, wewenangnya Yesus, kalau kamu tidak menyembah Yesus Allah. Clear. Orang-orang yang sudah dibaptis dengan benar Alkitabiah, ya, dengan cara-cara yang benar Alkitabiah, selam telentang dalam nama Yesus Kristus, dia pasti dapat baptisan Roh Kudus. Ya, sekitar biasanya 2-6 bulan. Tanda dari baptisan Roh Kudus itu banyak, ada bahasa roh, ada karunia roh lain, karunia nubuat, karunia mengajar, ya, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Tetapi karunia-karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dipleset-plesetkan seperti bahasa roh sikara lama raba-raba. Ya, karena bahasa roh itu tidak bisa diucapkan. Ingat itu ya, 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Paulus itu nengok ke Firdos, dia lihat bahasa Firdos, bahasa roh. Nggak boleh diucapkan manusia, nggak boleh diucapkan manusia yang masih fisik. Nggak boleh mengucapkan bahasa roh. Klop dengan 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Lalu Paulus itu nyindir. Ingat Paulus itu nyindir di dalam 1 Korintus 14 ayat berapa itu? Ya. Ayat sekitar berapa itu ya? Kalau kamu berbahasa roh harus ada yang mengartikan. Itu kan Paulus nyindir ke kamu yang suka koar-koar bahasa roh raba-raba. Aku ini, kata Paulus, bisa beribu-ribu bahasa roh, tapi aku lebih baik memakai 5 atau 10 kata-kata yang dimengerti daripada bahasa roh yang beribu-ribu itu cuman menguap di udara. Itu Paulus kan ngomong gitu. Kalau kamu bisa berbahasa roh, harus bisa menafsirkan, itu nyindir kamu, ngerti nggak? Sama persis ketika Yesus mengatakan kecuali karena zina orang boleh bercerai. Itu kan nyindir. Orang itu kan nyindir ya toh. Orang itu kan ngotot. Yesus, ini menurut hukum Taurat orang yang zina ini harus dihukum rajam. Lalu Yesus bilang ya toh, kecuali karena zina. Maksudnya orang itu kalau karena zina sesuai hukum Taurat kan dimati hukum rajam. Bagaimana mau dicerai? Itu maksudnya Yesus nyindir. Matius 19 ayat 6 ya. Yesus nyindir. Ya 4, 5, 6 lah dibaca. Clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus. Di zaman sekarang tidak boleh alias dilarang pendeta tumpang tangan terima Roh Kudus, dilarang. Pendeta yang masih melakukan itu pasti pendeta ini penghujat. Pasti dari Tritunggal, dari segitiga. Pasti. Baptisannya juga dosa, salah baptis. Ya, dosa dan tidak sah. Ya, dosa itu nular ya. Baptis airnya salah, lalu dia sok hebat tumpang tangan terima Roh Kudus.
Itu wewenangnya Yesus. Perbaiki dulu baptisanmu secara benar alkitabiah. Nanti automatically seseorang akan menerima baptisan Roh Kudus. Karena baptisan yang benar itu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus itu. Maka Anda namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Anda yang masih memakai baptisan 3 nama, segera baptis ulang setiap hari Minggu di Cibubur. Sini saya baptis, tak selemin kamu. ya, tak selamin kamu ya. Dengan baptisan yang benar alkitabiah, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.